Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 23 April tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Dan Vintage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun akun real, bisa langsung daftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel Vintage Markets Indonesia. Yuk mari kita mulai saja mapping dan analisanya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu mengenai analisa dan mapping yang sudah kita buat di video di hari Rabu tanggal 9 April tahun 2025. Nah, di video tanggal 9 April saya bilang kecenderungan arah pergerakan harga gold kalau kita lihat dari time frame H1 itu arahnya masih cenderung turun ya, teman-teman. Kecuali kalau misalnya harga gold bisa break garis biru ini, maka ini arah trennya mulai naik lagi ya. Maka karena arahnya cenderung turun, saya bilang opsi sell masih bisa menjadi pilihan yang menarik ya, karena juga EMA-nya masih cross down. EMA 100 cross down EMA 200 ya, jadi arah trennya di time frame H1 juga masih turun secara EMA. Maka opsi sell bisa kita lakukan di supply area ini ya teman-teman. Dan harga gold sempat mantul sedikit ya di supply area ini dari 3051 ke 3036 ya. Baru habis itu dia breakout, kemudian dia retest dan dia breakout ya di sini, kemudian dia retest ke supply area sebelumnya. Ini menjadi demand area dan harga bergerak naik lagi di mana di level resisten yang sudah saya tandain di 3128 ini juga sempat mantul harga gold ya dari 3128 ke 3103 ya teman-teman ya. Habis itu di supply area juga sempat mantul di uppernya dari 3167 ke kisaran 3151 ya. Dan semoga teman-teman yang mungkin kemarin mencari entry sell di supply area ini juga berakhir dengan profit, dan mungkin yang mencari entry buy ketika arah gelombang XAUUSD juga sudah berubah naik dan mencari buy juga teman-teman berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana dengan analisa dan mapping gold untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu mapping areanya ya teman-teman, dan nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Ya, halo teman-teman, saya udah gambar mapping supply dan demand areanya ya. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar ini untuk area supply dan demand-nya ya. Untuk kecenderungan arah pergerakan harga gold untuk saat ini, kecenderungan arahnya masih cenderung turun ya. Kita lihat di time frame H1 ya, arah gelombangnya masih cenderung turun ya. Dia belum membentuk gelombang naik. Di time frame H4 sebetulnya dia belum membentuk gelombang turun ya, karena gelombang naiknya kan dia dari low sini ya, dia naik terus ya gelombangnya, kemudian dia turun, tapi dia belum ada lower low ya. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya kayak dia turun ke bawah, kemudian nanti dia jadi kayak dia turun ke bawah, kemudian dia ini kan lagi naik ya. Nah, kalau misalnya nanti dia turun lagi, kemudian yang low ini terakhir di break, nah dia kan membentuk lower low ya. Jadinya ini baru membentuk gelombang turun di time frame H4. Cuman saat ini kan dia belum membentuk lower low, jadi arahnya sebetulnya masih naik ya di H4, dan penurunannya cuman retest. Tapi kita lihat nanti, asumsi saya kalau dia naik, dia membentuk high yang lebih rendah daripada high sebelumnya dari sini, maka ada potensi dia membentuk lower low ya teman-teman. Itu juga harus diwaspadain. Di time frame daily ya tentunya masih belum ya, karena di H4 aja belum membentuk gelombang turun ya. Jadi kita anggap di time frame daily ini turunnya masih sebatas koreksi, dan masih bisa aja nanti harga gold mencoba push ke atas lagi dan break high lagi, itu masih juga ada potensi ya teman-teman. Nah, tapi jika harga gold ingin bisa break high lagi, maka tentunya dia harus bisa break area supply area ini ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya dalam kondisi gold saat ini bisa kita anggap dia sedang sideways ya teman-teman ya. Jadi mungkin sideways-nya bisa selebar ini ya, dari 3499 sampai low terakhir di 3312 ya. Jadi kalau misalnya nanti harga gold naik, maka kalau menurut saya opsi sell mulai terbuka ya teman-teman. Beda dengan kondisi yang kemarin yang dimana harga gold itu naik terus tanpa henti ya.
Dan kali ini harga gold sudah mulai ada perlawanan dari seller ya teman-teman. Dan perlawanan dari seller ini secara fundamental mungkin diakibatkan oleh Trump yang kemarin ngomong kalau nggak salah tarif impor dari Cina ini dia bilang akan turun secara gradual ya. Jadi nggak 100 berapa persen kemarin ya. Jadi perlahan-lahan nanti akan turun. Jadi ini langsung direspon sama market ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya opsi buy juga bisa menjadi pilihan yang menarik. Opsi sell juga bisa menjadi pilihan yang menarik selama timingnya juga tepat dan supply dan demand area ini bisa menjadi spot-spot yang menarik kalau kita mau cari entry buy atau sell ya teman-teman. Nah, untuk supply area paling dekat ini ada di kisaran 3417.73 sampai 3438.41 ya. Jadi kalau harga nanti naik ke sini, teman-teman bisa mulai mencari opsi sell. Atau kalau nanti harga gold turun lagi ke demand area ini, teman-teman bisa cari opsi buy ya. Karena di sini juga ada EMA 200 ya di time frame H1 ya. Biasanya ini bisa menjadi support yang kuat di EMA 200 di time frame H1 dan di sini juga ada trend line naik ya. Jika ini demand area ini break maka level buy selanjutnya ada di kisaran ini ya. Ini area resisten kuat sebelumnya tapi dia di breakout. Nah, kalau dia retest ke sini, ini kemungkinan besar dia bisa mantul di level ini ya. Di kisaran 3246.20. Dan tentunya demand area yang paling terakhir di sini ada di kisaran 3215.41 sampai 3193.70 ya. Tapi mungkin untuk dalam waktu dekat kemungkinan nggak akan nyampe sini. Kalau misalnya turun lebih jauh lagi, saya pikir bisa di support mayor ini di 3246.20 ya. Jadi level-level ini bisa teman-teman catat ya. Jadi ini akan jadi spot-spot yang menarik untuk open posisi ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat beberapa news yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan gold ya. Di antaranya di hari Rabu nanti malam ada FOMC member Waller Speaks ya jam setengah 9 malam ya kira-kira. Terus jam setengah 9 malam lewat 15 ada Flash Manufacturing PMI Amerika yang diprediksi turun ya teman-teman ya. Kalau misalnya hasilnya turun, kemungkinan dolar bisa melemah dan harga emas mungkin bisa bergerak naik lagi ya. Kemudian ada new home sales ya, kemudian ada unemployment claims ya. Kita lihat yang warna merah-merah aja ya. Unemployment claims jam 7.30 di hari Rabu ya, 7.30 malam. Ini diprediksi tingkat penganggurannya ini sedikit meningkat ya. Nah, ini kalau misalnya pengangguran meningkat, kabar buruk buat Amerika dan dolar bisa melemah, harga emas mungkin bisa bergerak naik lagi. Nah, untuk minggu depan di hari Selasa ada George Job Opening ya. Kemudian di hari Rabunya ada ADP Non-Farm Employment Change dan ada juga Advanced GDP ya. Dan Employment Cost Index ya. Nah, ini yang perlu teman-teman juga perhatikan di hari Selasa tanggal 29 April dan hari Rabu tanggal 30 April minggu depan ya, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke chart ya, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame H4 di sini harga gold membentuk semacam bullish pin bar ya. Jadi kalau muncul pin bar seperti ini sebetulnya secara strategi kita bisa mulai mencari entry buy ya teman-teman. Walaupun kita mau buy sekarang kita juga bisa dengan stop loss kalau harga break dari low dari candle ini ya. Jadi itu di 3312 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia break di bawah ini, teman-teman bisa melakukan cut loss ya. Kalau kita strategi entry-nya hanya berdasarkan candle pin bar ini ya. Jadi kalau misalnya stop loss-nya mau sedikit ya mungkin kita tunggu, siapa tahu gold ada retrace turun ya. Misalnya turun ke sini dulu ya. Atau kalau tinggal kita lihat time frame yang lebih kecil, nah mungkin dia bisa turun ke support di sini ya. Atau di sini kita cari buy biar stop loss-nya kecil ya. Cuman kan nggak ada yang tahu ya teman-teman ya, apa dia mau turun dulu, apa dia cuma turun sedikit seperti ini, atau dia mau lanjut naik lagi ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau buy bisa disesuaikan lotnya ya atau resikonya ya. Dilihat jaraknya ini sampai sini berapa kalau mau entry-nya sekarang, atau kalau mau nunggu agak turun ya semoga aja harga bisa kasih diskon ya
harga turun lebih murah sehingga kita bisa buy di harga yang lebih murah lagi ya teman-teman. Nah, kemudian yang mau saya komentari ya untuk kenaikan harga gold ya, kita bisa lihat kenaikan kemarin itu sangat-sangat tidak normal sebetulnya ya. Kalau naik secara normal kan dia naik seperti ini ya. Nah, ini naik, kemudian di sini naiknya juga masih agak normal ya. Nah, tapi kemudian di sini dia naiknya sangat cepat sekali ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau ada kenaikan yang cepat seperti ini yang saya takutkan nanti ini penurunannya juga bisa cepat ya, walaupun mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi kemungkinannya dia untuk jangka waktu yang agak panjang mungkin dia bisa koreksi dulu ke sekitaran 2956 ini ya. Cuman ini nggak dalam waktu dekat ya. Kalau untuk dalam waktu dekat penurunannya mungkin mentok akan sampai di 3246 ini atau di demand area ini ya teman-teman, di 3215 sampai 3193. Ini bisa menjadi opsi buy yang sangat menarik ya kalau misalnya nanti harga gold bisa turun di kisaran support ini atau demand area yang di bawah ini ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.